Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Dan alhamdulillah kali ini aku bisa share video lagi setelah beberapa hari kemarin libur. Jadi maaf ya teman-teman, aku itu baru sempet ngonten lagi karena di hari-hari kemarin itu aku lagi super sibuk banget di dunia nyata. Semoga aku bisa konsisten upload video setiap hari lagi kayak kemarin-kemarin ya teman-teman. Dan alhamdulillah sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku itu mau share kegiatan aku di pagi hari. Dan sesuai dari judul di sini aku itu mau makeover kebun mini di samping rumah. Jadi aku itu mau merubah suasana di kebun mini aku ya teman-teman, di samping rumah biar lebih rapi dan terlihat estetik gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu bapakku itu lagi main di Cikarang ya. Jadi kita itu nyari kesibukan ya seperti ini sesuai dari hobi bapak aku dan hobi aku yaitu berkebun. Aku itu suka banget sih sama namanya tanaman, mainan tanah gitu. Menurut aku happy banget, apalagi kalau berkebun itu bikin suasana hati itu jadi lebih rileks ya teman-teman. Aku itu bener-bener ngerasain banyak banget manfaatnya kalau kita itu yang hobinya berkebun. Udah menguji kesabaran, ketika tanamannya mati kita nggak menyerah, nanam lagi gitu. Jadi aku seneng banget sama namanya tanaman. Oke lanjut ya, di sini bapakku langsung bersihin di dalam pagarnya ya teman-teman. Kata bapakku itu ini banyak banget rumputnya dan banyak banget bebatuannya gitu, jadi harus dirapiin gitu. Dan aku ya nurut ya dan sambil ngobrol santai gitu padahal jaraknya aku di belakang bapak. Jadi kita di sini kerjasama, bapak itu bersih-bersih di dalam pagar dan aku di samping rumah bagian untuk tanaman bunga-bunga aku ya teman-teman. Jadi di sini aku itu nanam bunga krokot juga di bawah-bawah. Ternyata bapakku tahu teman-teman nama bunga krokot itu. Katanya suka banget sama tanaman itu. Kayak rumput-rumput gitu ada bunganya gitu. Kata bapakku cakep. Dan aku juga suka sih teman-teman. Di sini aku nanam bunga krokotnya itu yang warna kuning, warna pink juga dan pink muda. Jadi kalau udah berbunga gitu pasti cantik banget tampilannya. Di sini juga bapakku itu bersihin di dalam pagarnya, banyak banget untuk uletnya gitu. Jadi harus dirapiin lagi untuk tanahnya gitu ya teman-teman. Dan di dalam ini rencananya mau aku tanemin untuk singkong gitu ya teman-teman. Tapi aku lebih memanfaatkan untuk daunnya untuk dimasak gitu. Jadi rencana juga mumpung bapakku itu ada di Cikarang gitu, untuk depan rumah itu mau dibikin galengan gitu loh teman-teman. Jadi nanti bisa ditanemin sayuran juga di samping pohon mangga. Di sini bapakku itu ngerapiin untuk tanahnya, bersih-bersih juga untuk batunya. Di dalam pagar ini cuma kita tanemin di bagian buah-buahan gitu yang masih dari biji. Jadi kan belum gede banget gitu. Kayak aku nanam alpukat, nanam kelengkeng juga, dan nanam stroberi, dan aku juga nanam sayuran lainnya gitu. Tapi di dalam ini masih bibitnya ya teman-teman. Nanti kalau udah gede baru kita pindahin gitu. Dan mumpung bapak di sini katanya sekalian rapiin aja sambil cari keringat gitu ya teman-teman. Karena kalau bapakku itu nggak gerak ya teman-teman, cuma mager-mageran gitu malah sakit. Alhamdulillah usia bapakku itu udah 70 tahun tapi masih sehat banget. Banyak banget teman-teman yang lihat video aku, bahkan tetangga ataupun orang lewat gitu, lihat bapak aku itu kenapa ya masih bergas gitu, padahal usianya itu udah 70 tahun, masih bisa nyangkul, berkebun, dan badannya itu gemuk gitu ya teman-teman. Jadi kata bapakku resepnya itu
Kalau pengen awet sehat gitu, badannya masih bergas, yang paling penting itu di masa mudanya itu olahraga. Dulu bapakku itu olahragawan ya teman-teman, jadi jalan gitu. Pernah loh teman-teman, bapakku itu ikut lomba jalan kaki dari Jakarta sampai Bogor ya teman-teman, dan finishnya itu di Monas dulu katanya. Kalau berhasil gitu bisa dapat piagam gitu loh teman-teman katanya. Karena zaman dulu juga cari kerjaan mudah, jadi bapakku itu ikut lomba itu biar cari kerjaannya itu mudah, tinggal nunjukin piagam penghargaan jalan kaki cepat itu teman-teman. Jadi mau di perusahaan manapun insya Allah menerima kalau punya piagam itu. Karena nggak semuanya dapet piagam itu. Kalau misalnya di tengah jalan gitu udah nggak kuat gitu ya teman-teman, pakai sepeda ataupun pakai becak katanya dulu, ya udah nggak menang dan nggak dapet piagam gitu. Dan kata bapakku dari jalan ke Jakarta Bogor itu capeknya luar biasa, pakai sendal salah, pakai celana itu salah gitu loh, sakit. Jadi di situ itu emang menguji banget sih, dan dari situ bapakku itu senang banget untuk menerapkan olahraga. Apalagi selama ada di Cikarang teman-teman, kalau aku sehari nggak ada olahraga jalan kaki itu pasti ditegur bapak teman-teman. Jangan males-malesan, masih muda katanya. Dan aku jujur ya teman-teman, kadang aku tuh males banget. Berhubung pas suamiku support, bapakku juga selalu mengintai kalau aku nggak olahraga pagi gitu. Jadi alhamdulillah untuk setiap harinya aku itu aktif juga untuk jalan kaki. Ya kata bapakku juga demi kesehatan, karena sebelum usia 40 tahun itu tulang kita itu masih bagus, otot-otot kita itu masih bagus, dan nanti kalau udah di usia 40 tahun teman-teman mudah berkeropos gitu. Jadi kita itu menopangnya itu dari muda, banyakin olahraga kata bapakku. Dan kuat makan juga sih, kalau bapakku itu makannya masih banyak teman-teman. Usianya itu udah sepuh ya ikutnya, tapi makannya alhamdulillah masih banyak, dan makan apa aja itu masih masuk seperti jajanan apa, kecuali emang buah durian dan jengkol bapakku itu nggak makan itu karena nggak suka teman-teman. Lainnya itu nggak ada pantangan sama sekali, alhamdulillah teman-teman. Jadi doain ya untuk bapakku itu biar sehat terus dan bisa beraktivitas dengan bahagia ya teman-teman, amin. Oke lanjut, di sini bapakku tinggal ngerapiin di bagian rumput samping jendela ya teman-teman. Ini itu di jendela kamar kedua tempat tidur bapakku ya teman-teman. Jadi di sini mau dirapiin juga untuk rumput-rumputnya, dan dirapiin juga untuk bebatuan kecil biar dipisahin gitu, biar nanti tanamannya itu jauh lebih subur kata bapakku teman-teman. Dan di sini aku mau merubah suasana baru ya teman-teman untuk kebun mini aku seperti ini. Dan bapakku itu mau merubah semuanya dari dalam pagar dan luar pagar, dari tanaman yang di galon-galon gitu. Katanya biar rapi, jangan kayak gini sumpak katanya. Biar lebih tertata terarah. Jadi ya udah aku ngikutin aja. Dan di sini bapakku rapiin untuk tanahnya ya teman-teman, di samping tanaman nanas aku dan tanaman lidah buaya. Di sini emang rumputnya itu mudah banget, banyak banget. Jadi nanti rencananya itu di samping pagarnya itu mau ditanamin juga untuk daun singkong, tapi kita itu lebih ngalap untuk daunnya emang, jadi ditanaminnya itu lebih banyak. Alhamdulillah ada bibitnya juga dari tetangga dikasih gitu teman-teman, jadi biar ditanam di sini dan bisa kita manfaatin untuk masak-masak setiap hari. Masya Allah, ini bapakku sehat banget alhamdulillah teman-teman. Kemarin-kemarin itu pas di Jawa bapakku itu emang sering sakit katanya dan kurus banget. Alhamdulillah ini udah hampir seminggu ada di Cikarang, katanya gemuk lagi teman-teman. Karena kan aktivitasnya cuma berkebun aja, dan makannya itu emang aku jaga banget sih, kayak bangun tidur gitu udah aku siapin kopi, minuman hangat gitu, cemilannya roti.
nanti setengah jam atau sekitar 20 menit gitu aku suruh sarapan gitu teman-teman, jadi makan dan langsung deh beberes kebun dan rapi-rapiin depan rumah. Pokoknya kan bapakku itu emang hobinya berkebun gitu, jadi ya udah aku ngikutin aja biar cari keringat dan bapakku biar lebih sehat gitu ya teman-teman, lebih bugar. Kadang jalan-jalan kaki gitu di depan perumahan. Dan di sini rencananya untuk pot-pot seperti ini kata bapakku jangan dijejer dua gini, nggak rapi katanya, biar lurusan aja sampai depan. Dan nanti kalau udah ada potnya lagi gitu baru dijejer lagi, jangan setengah-setengah gitu. Ya udah aku nurut aja ya teman-teman, biar lebih bahagia juga untuk bapak dan untuk kebun mini aku itu biar lebih rapi juga. Jadi enak juga sih kalau dipandang gitu. Ya namanya makeover ya gini ya teman-teman, pindah-pindah. Dan di sini itu untuk tutup galonnya itu masih aku manfaatin buat pot gitu ya teman-teman, tapi bawahnya itu kita lobangin gitu sama tanahnya biar nggak mudah tumpah ataupun jatuh gitu teman-teman. Jadi di sini aku nanamnya bermacam-macam sayuran juga dan macam-macam buah juga. Aku itu lagi pengen banget punya tanaman tomat. Alhamdulillah aku itu dapet bibit dari tetangga gitu teman-teman untuk tomatnya. Dan aku itu juga punya tanaman tomat yang dulu aku tanam dari bijinya. Alhamdulillah tumbuh ya teman-teman. Semoga untuk tanaman tomatnya itu bisa sampai berbuah dan bisa aku manfaatin sih untuk masak. Amin. Aku itu seneng banget teman-teman kalau berkebun gini, makeover tentunya ada temennya. Kalau pak suamiku emang lumayan mageran teman-teman. Kurang suka sih emang sama tanaman, tapi kalau mau bantu-bantu kadang tergantung mood ataupun kalau lagi nggak capek gitu pas libur ya bikinin aku pagar kayu seperti ini teman-teman yang dari bambu, dan ini tuh baru setengah jadi masih kurang setengah lagi gitu. Dan sementara kata bapakku ditalangin aja sama triplek gitu yang ada sisaan renov kemarin. Nanti kalau misalnya suami aku udah libur dan udah santai gitu nggak capek, nanti bikin lagi untuk pagarnya biar menarik. Dan di sini bapakku itu tanya teman-teman, ini pagarnya yang ngecat siapa? Dan aku jawab ya teman-teman, ini yang ngecat aku sendiri loh, karena aku situ suka banget sih, hobi banget untuk makeover dapur apalagi makeover kebun mini gitu. Aku tuh emang mudah bosen teman-teman kalau suasana di kebun mini aku itu aja dan modelnya gitu aja. Jadi aku itu suka merubah suasana gitu biar lebih fresh gitu ya teman-teman. Di sini itu sampingnya biar ditanam-tanemin semuanya di galon-galonnya biar lebih cantik gini teman-teman. Masya Allah ini tampilannya udah cantik banget, udah cakep banget ternyata ya teman-teman. Apalagi untuk tanamannya itu udah mulai berbunga gitu, berbuah daun-daunnya gitu. Meskipun baru yang sering panen itu cabe, lenggu, kangkung gitu dan kemangi kadang. Dan di sini aku itu nanam juga untuk sawi hijau gitu karena pas suamiku kadang suka bikin mie gitu ya, daripada nggak ada serat atau proteinnya gitu aku kasihin sayuran teman-teman. Kalau bikin mie tinggal metik di samping gitu ya teman-teman, jadi lebih ya menyenangkan ya teman-teman. Kalau nanam sendiri bisa kita manfaatin untuk makan sehari-hari itu rasanya senang banget, beda sama beli gitu loh. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini bapakku itu naruh bata yang sisaan renov kemarin itu ditata di sini. Dan kalau misalnya kelihatannya bagus, rapi, bakalan menetap di sini sih. Dan sementara seperti ini dulu. Nanti kalau dilihat itu kurang estetik gitu ya teman-teman, nanti dipindah lagi, ditambahin galon aja gitu. Sementara dulu karena kan ini udah mulai
musim hujan gitu ya, biar nggak becek, dan atasnya itu bisa kita manfaatin untuk bata-bata seperti ini teman-teman, untuk ditaruh seperti ini biar lebih rapih dan ringkas juga. Dan lanjut di sini itu aku itu lagi menanam untuk daun bawang aku. Kemarin aku itu sempat belanja dan aku itu beli daun bawang 3.000. Jadi untuk sampingnya aku tanam aja lagi biar lebih banyak gitu ya teman-teman. Kemarin untuk daun bawangnya itu udah aku panen semua sih teman-teman, jadi udah hampir habis gitu. Jadi di sini aku mau menanam ulang lagi untuk daun bawangnya biar lebih banyak lagi dan bisa dimanfaatin ya teman-teman. Dan aku lihat-lihat ini emang sih bapakku itu telaten banget sama tanaman, sampai aku lihat itu Masya Allah ini rapi banget ya. Aku itu nggak kepikiran aku lurusin seperti ini. Dan pas suamiku itu pas pertama kali lihat ini kaget teman-teman. Wow, rapi banget katanya. Dilihat itu enak aja dipandang, apalagi ada tuh tetangga yang lewat gitu, aku nggak kenal teman-teman, naik motor gitu, bilang ini kok rapi banget ya, estetik banget, pasti orangnya itu rapi dan bersih, padahal orangnya itu biasa aja teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah ditanam seperti ini. Tinggal kita ngerapiin di samping rumah bagian depan. Jadi di sini itu mau dirapiin sama bapakku, untuk tanahnya itu mau distabilin biar nanti tanaman bunga-bunga aku itu mekarnya cantik teman-teman. Dan di sini juga nanti mau ditaruhin bata gitu ya teman-teman, biar lebih rapi gitu. Tapi kalau kurang estetik dan kurang menarik ya pasti dirubah lagi. Namanya juga makeover kebun mini ya teman-teman. Dan sejujurnya ini itu durasinya itu bisa sampai 1,5 jam teman-teman. Untuk videonya juga aku cepetin biar teman-teman nontonnya nggak bosen juga. Jadi aku paling videonya sekitar 19 menit aja. Ini tuh udah aku cepetin biar lebih ringkas juga, dilihat lebih enak teman-teman. Sebenarnya videonya itu berjam-jam loh. Dan di sini aku ngerapiinnya sama bapak sambil ngobrol santai gitu. Aku itu nanamin untuk bagian daun bawang, aku ngerapiin daun-daun gitu yang pada kering gitu, jadi biar lebih rapi gitu ya teman-teman. Dan Masya Allah bisa teman-teman lihat di depan rumahku itu ada RTH juga, jadi bisa ditanam-tanamin gitu. Insya Allah part selanjutnya itu bapakku mau makeover dan menata di bagian RTH depan ya teman-teman. Di depan pohon mangga itu dibikin galengan gitu teman-teman, jadi bisa ditanemin tomat, sayuran lainnya, rimpang-rimpang gitu, jadi biar lebih rapi aja lah pokoknya kan kata bapakku buat kegiatan. Jadi aku tuh ngerasanya takut sakit gitu teman-teman, takutnya kecapean gitu. Dan kata bapakku nggak apa-apa, udah biasa kalau nggak gerak kayak gini malah sakit. Ya udah aku nurut sambil aku pantau juga. Dan nggak ketinggalan saat bapakku itu lagi rapi-rapi untuk kebunnya, aku tuh udah sediain minum sama cemilan gitu biar nggak kelaparan dan haus gitu ya teman-teman. Dan rencana batu bata ini tuh mau dirapiin juga biar nggak pada berantakan gitu. Dan insya Allah nanti setelah planning bersih-bersih ini kita selesai, aku itu senang banget kalau kegiatan di depan rumah. Paling happy banget sih bagian kebun mini gitu, entah di samping rumah, entah di seberang depan rumah aku gitu. Jadi aku senang banget karena udah menjadi salah satu hobiku ya teman-teman. Oh iya, aku itu ngomong panjang lebar belum sapa-sapa subscriber dan teman-teman YouTuber aku. Dan kali ini aku mau sapa-sapa di video kali ini. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan yang lagi menggapai cita-citanya, semoga di 2025 ini kita bisa mencapai ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin.
Oke, lanjut di sini aku sama Bapak mau ngerapiin di bagian samping tanaman kita. Di sini tuh ada galon satu lagi, belum aku potong ya teman-teman. Nanti bakalan aku potong buat tanaman selanjutnya. Dan aku bilang sama bapakku, kalau di samping dikasih batu bata gitu kok jelek banget ya. Dilihatnya itu nggak ringkes, nggak rapi gitu. Jadi ya udah kita pindahin ulang lagi. Dan untuk batunya ini bakalan kita rapiin kembali ya teman-teman. Jadi tunggu di vlog selanjutnya hasil dari makeover kita. Dan ini tuh ternyata baru part 1 belum selesai ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya untuk vlognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.